Dan pemirsa untuk membahasnya lebih dalam mengenai kasus bullying sudah terhubung bersama kami Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Selamat sore Bu Latifah. Selamat sore. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Latifah sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Bu Latifah, sejauh ini bagaimana hasil peninjauan atau juga pendampingan langsung yang telah dilakukan oleh Komnas PA terkait dengan kondisi fisik dan juga psikologis anak saat ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi kemarin sore ya kita sudah berkunjung ke rumah korban. Ya, memang melihat kondisi anak yang terjadi korban perundungan ya di salah satu taman yang ada di Jakarta Pusat. Jadi pada saat kemarin kita berkunjung ke sana, memang melihat kondisi korban yang pertama masih sangat trauma ya dengan kejadian tersebut. Lalu memang karena memang ada faktor lain ya, anak tersebut memang mengalami ada speech delay ya. Jadi memang pada saat berkomunikasi kita juga memang harus secara perlahan berhubungan dengan korban. Nah, jadi inilah yang Komnas Perlindungan Anak lakukan pada saat berkunjung kemarin ke rumah korban, di mana korban memang masih sangat trauma, lalu terus kemudian memang masih takut kondisinya untuk bermain di luar rumah. Nah, itu yang kemarin kita lihat pada saat berkunjung ke tempat korban. Begitu, Mbak. Baik, jadi artinya sampai dengan hari ini meskipun korban sudah pulih secara fisik begitu ya, tapi secara psikis masih mengalami trauma hingga saat ini. Dan sampai dengan saat ini sebelumnya juga ada informasi bahwa keluarga dari pelaku sempat menempuh jalur damai kepada pihak keluarga korban. Mengingat juga pelaku ini masih di bawah umur, yaitu masih 17 tahun dan juga 12 atau 14 tahun usianya begitu. Bagaimana kemudian Komnas PA memandang penerapan sanksi pidana tanpa mengabaikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus ini? Iya, kalau kami di Komnas Perlindungan Anak, memang karena ini bukan kejadian yang pertama. Jadi kami melihat memang banyak sekali hari ini yang dilakukan anak-anak, perilakunya memang itu bukan seperti anak-anak. Oke. Dengan adanya sanksi di sistem peradilan pidana anak, ditambah lagi dengan keluarga korban yang memang ingin melanjutkan laporan tersebut, ya. Jadi artinya juga kami mengikuti apa yang orang tua korban ingin lakukan. Lalu terus kemudian kita melihat memang kejadian ini ternyata dari keterangan keluarga korban ini adalah bukan yang pertama. Baik. Artinya memang pembulian ini sudah terjadi sebelumnya. Nah, jadi kami juga melihat bahwa di sistem peradilan pidana anak juga ketika anak-anak melakukan tindakan yang memang sekarang telah terjadi sudah ada korbannya, artinya juga itu juga bisa dilakukan dari sanksi hukumnya juga anak-anak juga bisa mendapatkan sanksi hukumnya. Nah, jadi kami di sini melihat dari Komnas Perlindungan Anak ini melihat bahwa memang hari ini banyak sekali ya kejadian-kejadian perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anak-anak. Sebetulnya banyak faktornya. Nah, dengan kasus yang sering kali kita temukan, apalagi pada saat kami berkunjung ke LPKA, memang hari ini banyak sekali yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia yang melakukan tindakan kekerasan itu secara sengaja, terus kemudian ataupun terpengaruh oleh lingkungannya ataupun terpengaruh oleh teman-temannya. Nah, jadi kalau dari pihak keluarga seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan mereka ingin bahwa si terduga pelakunya ini memang mendapatkan sanksi hukumnya. Begitu, Mbak. Baik. Dan apakah sejauh ini Komnas PA juga sudah menemui pelaku dan juga meminta keterangan dari para pelaku apa sebetulnya yang mendorong mereka melakukan perilaku-perilaku yang tidak terpuji seperti itu? Ya, jadi rencananya besok kita bertemu dengan pelaku karena kemarin pada saat kita pendampingan ke korban, lalu terus kemudian juga mendampingi ke Polres Jakarta Pusat untuk membuat laporan. Nah, juga rencananya besok kita akan juga berkunjung ke terduga pelakunya. Tapi kalau kita lihat dari keterangan keluarga korban, terus kemudian keterangan anak juga ya, artinya korban ini memang
kenal dengan si pelaku ya, beberapa kali sering bertemu. Artinya memang ini sudah terjadi di sebelumnya. Nah, untuk mengetahui faktor latar belakang apa yang dilakukan oleh si pelaku, kenapa dia melakukan hal tersebut, ini juga nanti kita akan bertanya ya kepada si pelakunya karena memang dua-duanya ini adalah masih di bawah umur. Nah, biasanya yang kami lihat adanya banyak faktor yang dilakukan oleh si pelaku. Apalagi memang ada suatu tindakan yang dilakukan karena merasa bahwa anak tersebut terduga korbannya memang anak yang bisa dilakukan perundungan ya karena mungkin anak tersebut selalu mengikuti keinginan si pelaku. Nah, makanya si pelaku terus-menerus melakukan pembulian, melakukan perundungan terhadap korban yang saat ini kami sedang dampingi. Begitu, Mbak. Baik, Bu Latifah, seperti yang Anda sebelumnya sampaikan bahwasanya ini bukan kasus perundungan pertama yang dilakukan pelaku dan dialami oleh korban begitu. Dan menurut investigasi Komnas PA, di mana letak titik lemahnya pengawasan? Mengingat kejadian ini juga terjadi di ruang terbuka atau di tempat umum begitu. Ya, jadi sebetulnya hal seperti ini kita lihat di Komnas Perlindungan Anak karena kita sering melakukan kegiatan edukasi ya di masyarakat, di sekolah ya, terus kemudian di boarding ya, itu juga kita banyak sekali melakukan kegiatan edukasi. Nah, seringkali anak-anak ini sebetulnya mereka tahu, misalnya seperti di ini kan ada ruang terbuka, di sana banyak anak-anak. Tetapi ketika ada anak yang menjadi korban perundungan, lalu yang lain tidak mencoba untuk membantu. Karena apa? Karena mungkin dia takut, yang mungkin juga karena dia cuek, dia masa bodoh gitu ya. Jadi rasa kepedulian terhadap orang-orang yang hari ini mungkin dia melihat sedang teraniaya, anak-anak tersebut hari ini kesulitan untuk mereka mencoba membela. Kalaupun mereka ingin membela, dan dia biasanya melihat nih apakah dia ketika dia ingin membela, terus kemudian nanti apa dampak yang dia terima? Apakah nanti mungkin dia juga malah jadi korban perundungan selanjutnya gitu ya. Jadi yang lain hari ini banyak sekali ketika ada korban di sekolah juga sama. Ini sudah dilihat oleh teman-temannya yang lain, tetapi teman-teman yang lain tidak mau membantu. Karena apa? Karena satu ada ancaman, terus yang kedua karena takut dia menjadi korban juga gitu. Nah, ini yang sebetulnya harusnya penyadaran kepada lingkungan, di lingkungan orang tua atau siapapun ketika memang melihat ada anak bukan hanya sebagai korban perundungan, ketika ada anak yang sedang menangis, ketika ada anak yang minta tolong gitu, siapapun yang melihat anak tersebut atau korban tersebut itu harusnya langsung diberikan pertolongan. Jangan sampai nanti terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, jadi makanya ini di area terbuka. Sebetulnya banyak sekali di area terbuka ya, seperti beberapa kasus yang sebelumnya juga terjadi itu dilihat oleh tetangganya, didengar oleh tetangganya, bahkan sampai ada seorang anak itu kehilangan nyawanya. Nah, tadi kepedulian, terus kemudian sikap yang harus respon cepat ketika itu terjadi gitu ya. Itu yang sebetulnya kita butuhkan hari ini dan itu juga harus ditanamkan oleh anak-anak sejak dini ketika apapun yang mereka lihat ketika di lapangan ataupun dimanapun ada orang yang sedang berteriak minta tolong, mereka harus memberikan respon yang baik agar kalau misalnya dia nggak berani, dia mencari orang yang lebih besar atau lebih dewasa untuk mencoba membantu korbannya sehingga tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban perundungan. Begitu. Sepakat. Bu Latifah, lantas mengingat juga pelaku adalah anak begitu ya. Bagaimana Komnas PA kemudian menyikapi peran orang tua pelaku? Apakah ada ruang hukum untuk meminta pertanggungjawaban orang tua atas kelalaian pola asuh dalam kasus kriminal seperti ini? Ya, ini sebetulnya harus menjadi pembelajaran ya. Jadi kalau kita lihat latar belakang ya anak-anak yang menjadi perundungan itu adalah yang kita akan lihat adalah bagaimana pola pengasuhan keluarganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana orang tua ketika anak yang menjadi pelaku bagaimana responnya. Nah, seringkali ketika misal anak-anak menjadi pelaku, terus kemudian orang tuanya membela. Atau seringkali ketika anak-anak menjadi pelaku, orang tuanya tidak mau tahu. Nah, jadi gitu. Makanya ini yang kita besok kita akan telusuri ya latar belakangnya seperti apa. Tapi yang Komnas yang sering kali dampingi ketika anak-anak yang menjadi pelaku, yang pertama karena kurang perhatian dari orang tua, yang kedua karena komunikasi anak dengan orang tua yang keras gitu ya sehingga anak-anak beranggapan bahwa ketika dia melihat orang tuanya memperlakukan dia keras, dia juga bisa memperlakukan itu dengan orang lain. Ya, terbukti ketika kita di dalam LPKA pun kita bertemu dengan anak-anak itu yang anak-anak sampaikan. Kenapa mereka melakukan tindak kejahatan? Kenapa
kenapa mereka melakukan tindak kekerasan? Karena rupanya ada pola yang dilakukan oleh orang tua, pola pengasuhan itu yang ditiru oleh anak-anak. Yang kedua, berikutnya lingkungan. Ya, ketika di rumah anak-anak tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang, terus kemudian dia masuk ke dalam lingkungan yang berbeda. Nah, di lingkungan yang sekarang dia temui ini tadi dia melihat contoh lagi. Oh, ternyata dengan melakukan tindak kekerasan dia justru malah banyak temannya. Oh, dengan melakukan tindak kekerasan dia punya anak buah. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang anak-anak hari ini contoh. Yang ketiga berikutnya lingkungan tidak coba mengingatkan. Misalnya, ada anak yang berkata kasar, ada anak yang berkata kotor. Harusnya siapapun yang mendengar orang dewasa atau anak-anak wajib mengingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, ini sebenarnya kita PR-nya sangat luar biasa ya. Ditambah tadi begitu banyak anak-anak yang melihat hal negatif di lingkungannya, belum lagi lewat media sosial. Begitu. Baik, kemudian apa langkah konkret yang saat ini sedang dikawal Komnas PA bersama dengan kepolisian untuk memastikan agar kasus ini tidak berujung damai di bawah tangan, meskipun tadi Komnas PA juga sudah menegaskan bahwasannya proses hukum akan tetap berjalan dalam kasus ini. Ya, jadi kami menginformasikan kepada keluarga bahwa hal ini tidak boleh berdamai. Gitu ya, kita akan terus melakukan pendampingan sampai dengan proses hukum anak tersebut mendapatkan sanksi hukumnya. Nah, sebetulnya kalau ditanya kenapa anak-anak yang masih kecil sekarang ini banyak sekali melakukan hal-hal perundungan ataupun kekerasan tadi, karena supaya jadi ada efek jera juga untuk orang tuanya dan masyarakat pada umumnya ya. Jadi ketika mereka mempunyai anak, terus kemudian ada perilaku-perilaku negatif yang sudah muncul, nah orang tua harus bersikap tegas agar itu tidak terjadi lagi, anak-anak kita tidak melakukan lagi dengan orang lain. Nah, ini sebetulnya yang kami sedang lakukan. Yang berikutnya, sampai dengan hari ini, bahkan besok kita juga masih terus memberikan edukasi, memberikan kegiatan parenting kepada orang tua. Bagaimana orang tua bisa menyikapi anak-anak di era hari ini, yang anak-anak mudah terkontaminasi, yang anak-anak mudah sekali mendapat pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya, bahkan dari keluarga atau dari manapun. Tapi yang ketiga adalah kita menguatkan mental anak-anak agar tidak banyak anak-anak yang menjadi korban perundungan. Baik. Begitu itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Lia Latifah, Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, dan kita harapkan pelaku ini bisa mendapatkan sanksi untuk memberikan efek jera serta juga pembinaan agar mencegah perilaku serupa terulang kembali di masa depan dan korban tentunya bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih Bu Latifah dan selamat kembali beraktivitas, salam sehat.